Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Tuhan kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya yaitu adalah nikmat bisa diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Dan nikmat itu kalau disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmat tersebut. Di antara syukur, yaitu adalah bersyukur ketika mendapatkan ilmu. Ketika kita bersyukur dengan mengamalkannya, maka Allah akan tambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang agamanya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat. Sekarang pertemuan kedua dari pembahasan fikih sholat. Kemarin sudah kita bahas tentang sholat beserta hukumnya, kemudian yang berkaitan tentang sholat tersebut. Sekarang lanjut kepada pembahasan awal dari kitab Matan Abu Syuja, yaitu adalah mawaqitu as-shalah, waktu-waktu salat. Kenapa dibahas waktu terlebih dahulu? Karena ketika sudah masuk waktu salat, maka sudah diwajibkan untuk melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu, salat 5 waktu, kanat 'alal mu'minin, salat 5 waktu ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, orang muslim, orang yang beriman, kitaban mauquta. Jadi salat itu Allah wajibkan dengan waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi ada waktu-waktunya salat itu diwajibkan. Itu dalilnya tentang waktu-waktu salat. Surah An-Nisa ayat 103. Kemudian beliau sebutkan di sini as-salatu al-mafrudatu khamsun. Salat yang fardu, hukumnya fardu ada 5. Kalau Jumat itu termasuk fardu dan dia pengganti zuhur. Salat fardu ada 5. Yang pertama adalah zuhur. Yang kedua adalah asar. Yang ketiga adalah maghrib. Yang keempat isya. Yang kelima subuh. Selain dari 5 ini, maka hukumnya adalah sunnah kecuali beberapa sholat. Di antaranya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, wajib tapi tidak ain, tidak perorangan. Kalau ada satu orang yang menyolatkan, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah namanya. Kemudian sholat yang wajib adalah sholat yang dinazarkan. Misalkan ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu
yang bernazar untuk melakukan sholat 2 rakaat, maka sholat yang dinazarkan ini hukumnya menjadi wajib. Sholat yang dinazarkan. Tapi sholat yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam ada 5. Dan kita bahas tentang waktu-waktunya. Yang pertama, ini hadisnya dari Abu Hurairah, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu. Waktu salat zuhur yaitu ketika matahari sudah tergelincir. Wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yahdur al-asr. Dan ini adalah waktu terakhirnya. Nanti saya akan bahas itu satu-satu. Kita mulai dari sholat zuhur. Kapan waktunya mulai? Ya, kenapa dimulai dengan zuhur? Karena sholat yang pertama diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yaitu adalah sholat zuhur. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara zillu syai' mithlahu ba'da zilli zawal. Jadi yang disampaikan sama beliau ini, kaidahnya itu bukan berdasarkan waktu, ya, bukan berdasarkan yang kalau kita lihat itu kita biasanya berpatokan dengan jam digital ataupun jam tangan. Tapi yang beliau sebutkan kaidahnya di sini, kalau misalkan jam digital itu enggak ada, kemudian ya jam tangan itu enggak ada, maka patokannya menggunakan matahari. Jadi kita bisa tahu kapan waktu sholat dari matahari. Wa awwal waqtiha zawalus syams. Itu bisa digeser dulu ke bawah. Salat zuhur, awal waktu ketika tergelincirnya matahari setelah istiwa. Ini perlu saya jelaskan. Jadi waktu zuhur, waktu salat zuhur yang pertama. Zuhur. Waktu masuk, kemudian waktu akhir. Zuhur, waktu masuk dan waktu berakhir. Waktu masuknya idza zalat asy-syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari itu tergelincir. Maksudnya tergelincir bagaimana? Kita lihat menggunakan bayangan ya. Jadi ini misalkan sebuah tiang pakai bayangan. Ini tiang. Kemudian di sini matahari terbit dari mana? Dari timur. Kalau barat kiamat. Dari timur. Ya, matahari terbit dari timur. Di sini waktu duha. Kalau masih di sini waktu yang diharamkan untuk sholat. Kalau masih di sini mataharinya. Ya. Ini malam. Ini siang. Ini malam, ini bagian siang. Enggak terang, Pak. Ini malam, ini siang. Ini sekitaran waktu jam 9, jam 8, 9, 10. Ya, 8, 9, 10. Baik, matahari terus naik, kemudian sampai di titik paling atas. Titik paling atas ini waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Gimana kita tahu kalau matahari itu titiknya berada di atas? Ini namanya istiwa. Ini namanya istiwa. Matahari berada di atas. Ya, gimana istiwa itu? Kita lihat bayangannya, hilang bayangannya. Kalau matahari di sini, bayangannya ke sini. Ya, matahari di sini bayangannya ke sini. Semakin atas, semakin ke sini bayangannya. Semakin atas, semakin ke sini. Kemudian ketika sudah berada di tengah-tengah, maka bayangannya hilang. Persis di bawah kita.
persis di sini bayangannya. Itu namanya istiwa. Dan waktu tersebut belum masuk waktu zuhur dan tidak diperbolehkan juga sholat di situ. Itu namanya istiwa. Istiwa itu bayangan kita persis berada di bawah, ya. Atas berarti bayangannya di bawah. Nggak ada ke arah timur, nggak ada ke arah barat. Itu istiwa. Kapan mulai waktu zuhur? Idza zalat asy-syamsu, ketika matahari sudah ke sini. Yang awalnya dari barat, dari timur, yang awalnya dari timur, kemudian ke barat, sudah mulai ke barat. Nah, di sini sudah mulai muncul bayangan. Nah, muncul bayangan sedikit di sini sudah, ini sudah masuk waktu ya zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Ini ya, paham ya? Nah, baik. Jadi istiwa ini persis di atas matahari. Bayangannya di sini. Kalau sudah zawal, zawal namanya. Zawal atau tergelincir, ya. Tergelincir. Terbenam, terbit, ini tergelincir. Bayangan di sini. Ini bayangan. Bayangan kita di sini. Maka ini namanya zawal atau tergelincir dan ini sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Ketika tergelincirnya matahari, ya, setelah istiwa. Ketika tergelincirnya matahari setelah istiwa. Ini waktu zuhur. Jadi kalau misalkan kebetulan ke kebun atau kemana saja, ya, jauh dari masjid, nggak bawa jam, HP habis baterainya, ya, mau tahu waktu sholat, kita lihat dari bayangannya. Kita lihat dari bayangannya. Kalau masih di atas begini, persis ya di bawah bayangannya, berarti belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau sudah ke arah timur, ya ke arah barat, matahari ke barat, kemudian bayangannya ke timur, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, jadi orang dulu ngitung waktu sholat itu belum ada jam tangan, ya, belum ada jam digital, belum ada jam. Jadi mereka ngitungnya pakai bayangan sebuah benda, dan ini terpakai terus, insya Allah terpakai terus, akan selalu terpakai. Baik, kapan? Ini awal waktu zuhur, ya. Sampai kapan zuhur itu berlangsung? Sampai kapan waktunya berlangsung? Sampai bayangan ini benda sama seperti bendanya. Panjangnya sama, ya segini misalkan. Sama panjangnya. Ini sama panjangnya. Itu waktu ya zuhur akhir. Waktu akhir. Artinya ini waktu akhirnya. Setelah dari itu hilang sudah waktu zuhurnya, ya. Ketika di sini utamanya sholat, ya, waktu mulai sholat, kemudian waktu utamanya, kemudian di sini waktu wajib harus sudah sholat. Tapi kalau sudah keluar maka diharamkan, ya, haram jadinya. Waktu kemudian tapi kalau sudah di luar waktu zuhur harus diqodho sholatnya. Baik. Sampai bayangannya sama seperti bendanya. Ini waktu akhir dari zuhur, ya, akhir zuhur. Kemudian waktu asar. Kapan waktu asar? Waktu asar awal waktu asar, ya. Awal asar. Waktu awalnya ketika, ya, bayangan benda ini lebih panjang sedikit. Lebih panjang sedikit daripada bendanya. Lebih panjang sedikit daripada bendanya. Maka itu waktu asar permulaan. Kalau kita lihat bayangan kita lebih panjang daripada badan kita, maka itu sudah masuk waktu asar. Dan keluar waktu zuhur, waktu asar. Ya. Bayangan lebih panjang
walaupun sedikit lebih panjang, ya berapa senti misalkan dari bendanya. Ini awal waktu asar. Kemudian akhirnya kapan? Malam yasfar asyams, sebelum matahari itu mulai menguning. Ya, waktu akhirnya. Ini singkat waktunya asarnya. Waktu asarnya sampai berlangsung sampai sebelum matahari menguning. Cahayanya berubah. Yang awalnya terang mulai ke kuning-kuningan. Itu waktu asar. Nggak bisa nggak dihitung bayangan lagi karena bayangannya biasanya sudah hilang. Kemudian ya awal waktu maghrib. Awalnya ketika matahari terbenam, ya, ketika matahari terbenam. Maghrib terbenam. Sampai matahari terbenam di sini. Matahari terbenam. Sudah mau malam, terbenam, kemudian sampai warna sebelum hilang warna merah. Kalau waktu maghrib biasanya masih ada merah-merahnya. Ya. Ketika matahari terbenam sampai sebelum hilangnya merah-merah yang ada di langit. Kalau kita keluar habis sholat maghrib, keluar masih ada warna merah dari bekas terbenamnya matahari. Itu masih waktu maghrib. Sampai kapan? Kalau hilang merah-merah itu, nggak ada sudah merah-merah, warna-warna itu nggak ada, berarti sudah masuk waktu isya. Ya, ini akhir maghrib. Akhir maghrib dan awal isya. Dan isya ini waktunya panjang. Dimulai dari hilangnya rona-rona merah di langit, bekas tenggelamnya matahari sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Itu waktunya panjang. Bahkan ya waktu akhirnya itu sebelum terbitnya fajar. Bukan matahari. Kalau sudah masuk terbit fajar di sini. Panjang waktu isya. Panjang. Dan dianjurkan sholat isya itu diakhirkan. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka isyanya dianjurkan untuk diakhirkan. Diakhirkan isyanya. Ya, sepertiga malam ya pertengahan. Kalau kita hitung sepertiga malam itu berarti sekitar dari jam 11 sampai jam setengah 2. Dari jam 11 sampai setengah 2 itu waktu utama. Nah, diakhirkan itu afdal. Tapi kalau berat untuk sholat jam segitu, ya sudah di awal waktu isya ketika rona-rona yang di langit itu yang merah-merah itu hilang, itu awal waktunya. Ya. Kata Nabi kalau tidak memberatkan, kalau berat ya sudah. Ya, tidak usah sholat di pertengahan malam. Kemudian di sini waktu subuh, ya, waktu subuh itu ketika terbitnya fajar, bukan matahari, terbitnya fajar. Terbit fajar di sini. Fajar itu ketika kita lihat di langit itu, ya malam subuh itu sudah ada kayak benang putih, faitul abyad kata Allah Subhanahu wa taala. Terbit fajar, maka ini waktu subuh. Sampai kapan? Sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, ini fajar ya. Fajar itu kayak benang putih. Kemudian ketika terbit matahari di sini, ini akhir
waktu subuh. Kalau terbit matahari, sudah mulai terbit matahari, sudah akhir waktu sholat subuh. Ya. Kemudian ketika sudah tinggi segini, ya, itu sudah awal waktu sholat duha. Ketika terbit, itu waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Ya. Sama juga terbenam. Ketika sedang terbenam, itu tidak diperbolehkan sholat. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Contohnya sholat tahiyatul masjid, itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu sholat sunnah mutlak. Nggak ada sebabnya. Ya, pengen sholat aja gitu, 2 rakaat. Nggak boleh. Baik, itu waktu sholat berdasarkan ya bayangan, kemudian yang bisa kita lihat dari langit. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Zuhur, asar, maghrib, kemudian isya tadi ya, subuh, ya, 5 waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan berdasarkan pada waktu-waktu tertentu. Ini dapat dipahami? Insyaallah dapat dipahami. Baik. Kata beliau di sini, wa awwalu waqtiha zawalus syams. Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat dan bayangannya bergeser ke arah ya timur, ke arah timur sedikit, maka itu namanya zawal dan itu awal dari waktu zuhur, ya. Gimana kita tahu akhir waktu zuhur? Akhir waktu zuhur itu ketika bayangan benda ini bayangannya lebih panjang daripada bendanya. Itu sudah masuk waktu asar. Akhirnya apa? Bayangannya sama seperti bendanya. Ketika lebih panjang bayangannya, maka itu waktu awal asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai sebelum cahaya matahari itu berubah menjadi kuning. Ya, sudah dekat-dekat maghrib itu. Kuning-kuning itu sudah dekat-dekat maghrib. Ketika sudah kuning, dia tenggelam dan itu waktu maghrib. Maghrib itu dengan tenggelamnya matahari. Ya, sampai kapan maghrib? Sampai sebelum hilangnya rona-rona merah di langit. Ya, biasa kita lihat. Kalau misalkan habis sholat maghrib kita keluar, masih ada warna merah bekas tenggelamnya matahari, itu menandakan masih waktu maghrib. Tapi kalau sudah hilang, kita berangkat ke masjid sholat isya, sudah hilang, ya, sudah hilang, udah nggak ada. Kecuali kalau lampu, ya, beda kalau lampu misalnya di sana lampu taman terang betul, ya, bukan itu, ini bekas dari matahari. Baik, kata Nabi SAW tadi, ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana zillur rajuli katulihi, ya, sampai zillur rajul katulihi, ya, panjang tinggi seseorang laki-laki itu sama seperti bayangannya, itu akhir waktu zuhur, ya. Waktu salatil asri malam waktu salatil asri malam yahduru al asri, itu wakana zilur rajuli katulihi malam yahdur al asru, itu akhir waktu salat zuhur. Wa waqtul asri malam tasfara syamsu, waktu salat asar, ya, sampai kapan? Sebelum matahari itu berubah menjadi kuning cahayanya. Kemudian wa waqtu salatil maghrib malam yagib asy-syafaqu, awal waktu maghrib itu ketika selesai terbenamnya matahari sampai sebelum hilangnya, ya, malam yagib asy-syafaq. Syafaq itu cahaya merah. Syafaq itu cahaya rona-rona merah yang ada di langit habis terbenamnya matahari. Kemudian kemudian, ya, waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat, ya. Waktu salat isya itu diawali dengan hilangnya rona merah sampai sepertiga malam pertengahan, ya, sepertiga malam pertengahan. Malam itu dibagi empat, ya.
Dibagi 4, sepertiganya sekitar dari jam 11 sampai jam setengah 2. Itu waktu yang utama. Akhirnya kapan? Akhirnya sebelum terbitnya fajar. Beda ya fajar sama matahari. Fajar itu ya awal mulanya kalau matahari itu memang matahari yang terbit. Beda fajar sama matahari. Jadi waktu akhir sahur ya, waktu akhir makan untuk sahur ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah untuk sahur ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai nampaknya ya cahaya fajar. Ya, cahaya fajar. Itu waktu akhir sahur. Dan sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan. Baik, itu yang berkaitan tentang waktu-waktu sholat ya. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah syarat-syarat wajib sholat. Bisa digeser syarat wajib. Syarat salat. Baik. Syarat salat ada 2 macam. Syarat salat itu ada 2. Yang pertama syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Syarat sah. Apa itu syarat? Syarat itu adalah ketika tidak dikerjakan maka tidak sah, ya. Kalau bahasa Arabnya yaitu adalah yujibu min adamihi al-adam. Kalau nggak ada syaratnya maka tidak ada ibadahnya, tidak sah ibadahnya. Jadi syarat salat itu terbagi menjadi 2, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu apabila terpenuhi syarat ini maka sudah wajib salat. Ya. Dan apabila syarat ini tidak ada, satu biji pun, ya, satu syarat pun tidak ada, maka belum wajib salat. Yang kedua syarat sah. Syarat sah ini apabila syaratnya terpenuhi maka sholatnya sah. Dan apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya saja maka sholatnya tidak sah. Jadi itu bedanya antara syarat sah dengan syarat wajib. Syarat sah itu ya kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Kalau wajib, kalau tidak terpenuhi syaratnya maka belum wajib sholat. Syarat wajib yang pertama yaitu adalah Muslim, Islam, ya, orang Muslim. Maka ketika kita seorang Muslim, orang yang beragama Islam, maka wajib sholat. Ya, kalau tidak Muslim maka tidak wajib sholat. Walaupun para ulama mengatakan orang-orang selain Islam itu tetap wajib untuk mengerjakan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereka mengerjakannya ya maka tidak sah salatnya ya karena mereka bukan muslim. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an ketika orang-orang yang bukan muslim, orang-orang kafir masuk neraka ya, ditanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Ya, di antara nama neraka yaitu adalah neraka saqar. Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk neraka? Ya, kata Allah kepada orang-orang kafir. Maka mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di muka bumi bukan orang-orang yang sholat. Ya, maka orang yang tidak sholat itu masuk ke dalam neraka saqar. Ya. Yang pertama muslim, ya, orang kafir tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat, tapi mereka diwajibkan untuk mengerjakan syariat Islam, memeluk syariat Islam. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka tidak berislam. Kemudian yang kedua, balik, ya, balik. Ketika sudah balik, maka sudah wajib sholat. Kalau belum balik, maka belum wajib sholat. Ya. Ciri-ciri balik seseorang anak, yang pertama yaitu adalah ihtilam, mimpi basah, ya, bukan ngompol. Mimpi basah, ya.
keluarnya air mani ketika mimpi. Itu namanya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan nggak mimpi, ya, kemudian dicek dari umurnya. Misalkan di umur 11, 12 dia nggak mimpi, ya. 13 nggak mimpi. Ini anak saya belum balik kayaknya, tapi sudah gede badannya gitu. Kita lihat, ya. Pas ditanya sudah mimpi basah belum? Belum mimpi basah gitu. Kita lihat dari segi umur. Kalau dia nggak mimpi basah, dilihat dari segi umur. Umur berapa? Dikatakan dia balik kalau sudah masuk umur 14 tahun. 14 tahun, ya. 14 tahun maka dia balik. Kalau perempuan 9 tahun. 9 tahun. Jadi balik itu dengan dua ciri. Dengan dua ciri. Yang pertama dengan mimpi basah, yang kedua dengan sampainya umur anak tersebut 14 tahun. Kalau nggak mimpi basah, dilihat dari umurnya, ya. Kalau di ilmu ya yang lain, biologi segala macam, itu adanya tumbuh jakun, misalnya tumbuh jakun ataupun tumbuh bulu kemaluannya. Tapi kalau dalam ilmu fikih disebutkan dua, ihtilam, mimpi basah, yang kedua sampainya umur 14 tahun. Maka ketika sudah balik, sudah wajib sholat, ya. Jadi anak yang belum balik itu mereka hanya punya tiga catatan. Yang pertama catatan pahala, yang kedua catatan dua berarti. Yang pertama catatan pahala, kalau dia mengerjakan amal soleh, anak kecil itu yang belum balik maka dia berpahala. Yang kedua adalah catatan ganti rugi, ya, dua. Catatan pahala, yang kedua catatan ganti rugi. Kalau dia ngancurin barang orang lain, maka dia wajib mengganti rugi. Jangan pecahin barang orang, misalkan saya belum balik, maka belum wajib. Enggak. Kalau dia sudah berkaitan dengan barang orang lain, maka dia wajib mengganti rugi. Jadi anak kecil itu yang belum balik, mereka punya dua catatan, ya, kewajiban. Ya, dua catatan. Kalau dia mengerjakan sebuah amal ibadah, sedekah misalkan atau sholat, maka dia dikasih pahala. Yang kedua, kalau dia merusak barang orang lain, ya, maka dia wajib mengganti. Dia wajib menggantinya, ya. Bukan nggak wajib menggantinya karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian kalau dia melakukan dosa, tidak ada catatan dosanya. Jadi dua saja catatan. Dua saja, ya. Tapi jangan mentang-mentang dia belum berdosa, ya, dia bilang saya kan belum balik, ya, jadi saya bebas melakukan dosa. Enggak, ya, jangan dibiasakan melakukan dosa, karena dosa itu sifatnya menjerat, ya, menjerat. Sekali melakukan dosa tersebut akan memanggil, ayo lagi, gitu. Ya, begitu sifatnya. Dua catatan. Kalau orang yang sudah balik, yang dewasa kayak kita ini, punya tiga. Pertama, catatan pahala. Yang kedua, catatan dosa. Kalau melakukan maksiat, berdosa. Kemudian yang ketiga, catatan wajib mengganti rugi barang orang lain. Itu bedanya antara orang yang belum balik dengan yang sudah balik. Yang ketiga yaitu adalah berakal. Berarti kalau misalkan dia tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Contohnya orang yang gak berakal seperti orang gila, ya. Orang gila. Jadi orang gila itu tidak wajib sholat. Akal itu seperti sebuah alat untuk menerima syariat, ya. Akal itu seperti sebuah alat untuk menerima syariat. Ketika akalnya belum berfungsi, maka seperti anak kecil, akalnya belum berfungsi, maka dia belum wajib sholat. Belum wajib mengerjakan yang wajib lainnya. Ketika akalnya rusak, ya, seperti orang gila itu akalnya rusak. Maka ketika akalnya rusak, dia tidak wajib sholat. Atau ketika akalnya sedang hilang sesaat, ya, seperti orang pingsan, orang mabuk, orang tidur, ya. Orang tidur itu tidak wajib sholat.
tidak wajib. Kenapa? Akalnya belum ada, masih hilang sesaat. Ya, orang mabuk juga. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dulu kan khamar itu diharamkan secara bertahap, tidak langsung. Ya, jadi di antara para sahabat itu mereka udah nggak bisa pisah sama khamar, nggak bisa pisah sama minuman keras. Ya, jadi bertahap, pengharamannya itu bertahap. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Mereka minum khamar tuh, tapi belum beriman. Ya, dulu. Ya, la taqrabus shalah. Janganlah kalian mengerjakan salat wa antum sukara. Kalau dalam keadaan mabuk, jangan mengerjakan salat. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqul. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Karena khamar ini menutupi akal, ya, menutupi akal. Jadi orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Ya. Orang yang tiduran kelewatan, ya, misalkan dari subuh nggak bangun subuh, zuhur nggak bangun juga, asar nggak bangun, maghrib baru bangun. Tidak wajib sholat, tapi ketika sudah bangun maka wajib bagi dia untuk mengkodoknya, ya, mengkodoknya. Tapi hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Sengaja tidur gitu, sudah mau masuk waktu subuh, dan tadi malam begadang nonton, ya, MU, ya. Begadang, sudah mau waktu subuh baru tidur dia. Kan orang katanya orang yang tertidur itu tidak wajib sholat. Pas mau subuh dia begadang, tidur dia, ya. Sampai lewat subuhnya. Kalau seperti itu nggak bisa. Kalau seperti itu nggak bisa. Sengaja itu namanya, sengaja. Jadi ini syarat wajib. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, balik, yang ketiga berakal. Kalau kita terpenuhi syarat itu maka kita wajib sholat. Siapapun dia, laki-laki perempuan, ya. Saya muslim. Sudah balik, ya, beberapa 10 tahun yang lalu, ya. Kemudian berakal, ya, saya berakal, maka saya wajib sholat. Sudah wajib sholat. Ketika, ya, misalkan ada yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib sholat. Jadi malam ini pembahasan kita ada 2 macam, yaitu berkaitan masalah waktu sholat, ya. Kita hitung menggunakan matahari, kemudian dengan tanda-tanda yang ada di langit, ya. Yang kedua yaitu adalah pembahasan tentang syarat wajib, ya, syarat wajib sholat. Kalau zaman sekarang gampang, ya. Bisa lihat jam digital ataupun bisa lihat waktu sholat seumur hidup, bahasa itu sepanjang masa. Ya, begitulah peredaran matahari, mengulang-ulang terus, sama seperti bulan. Kalau bulan itu untuk pertanggalan, ya, tahun. Kemudian kalau waktu menggunakan matahari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti paham semua, insyaallah. Alhamdulillah. Bukan berarti yang bertanya itu nggak paham, tapi mungkin pengen lebih dalam lagi. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam sholat kan melihat waktu yang berbeda dari mana? Atau dengan azan. Oh, waktu nggak pakai azan. Kalau azan kan imamnya terserah dia, terserah muazzinnya. Kalau misalkan waktu buka puasa berdasarkan azan, muazzinnya minum dulu, ya, makan kurma dulu 3 biji, atau kalau sudah nasi kotak nih makan dulu sama dia baru azan. Yang nunggu kapan buka, ya, kapan buka kalau pakai azan. Sama juga subuh, patokannya bukan azan sebenarnya. Bisa kita menggunakan patokan jam waktu sholat atau pakai patokan fajar, shodiq atau matahari tadi, begitu.
Jadi paling nggak pakai azan. Fajar belum datang. Belum wajib sholat. Jadi syarat sah sholat itu ya masuk waktu sholat. Tuh yang keempat tuh masuk waktu sholat. Sholatnya sah enggak? Enggak sah. Enggak sah sholatnya. Belum waktu sholat masuk sudah sholat. Belum wajib sholat. Kemudian ketika dia sholat, sholatnya tidak sah. Terus ngapain? Dikodok, ya dikodok sholatnya. Jadi bisa menggunakan waktu yang dibagikan itu dari kemenang itu bisa. Karena itu mereka sudah perhitungkan menggunakan apa namanya hisab segala macam sudah. Ya. Bisa pakai waktu kemenang itu. Itu sudah dihitung mereka pakai matahari juga. Ya. Dihitung setahun. Karena berulang terus. Gitu. Mungkin kalau misalkan matahari apa namanya gelap, kalau misalkan gelap itu maksudnya dalam keadaan mendung itu nggak kelihatan. Jadi sholatnya belum wajib, kemudian apakah menggugurkan kewajiban sholat subuh? Enggak, tidak menggugurkan kewajiban sholat subuh. Gitu. Ada lagi? Jadi penting masalah waktu ini. Bahkan syaratnya para ulama mengatakan syarat sah sholat seseorang itu mengetahui masuknya waktu sholat. Itu penting sekali. Mau sholat aja, semangat betul sholat zuhur jam 11 ya, atau jam 8 nggak bisa. Tapi kalau sholat Jumat itu ada hilaf di situ. Ada ulama yang mengatakan sholat Jumat itu mulai waktunya adalah waktu duha. Kalau sholat Jumat. Jadi kalau misalkan waktu sholat Idul Fitrinya atau Idul Adhanya bertepatan dengan sholat Jumat, ya maka sholat Jumatnya tidak wajib lagi kalau dia sudah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Itu pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu sholat Jumat itu dimulai dari waktu duha. Tapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan sama. Sholat Jumat itu waktunya seperti sholat zuhur ketika zawal, ya, tergelincirnya matahari. Begitu. Ada lagi? Baik, jadi waktu ini penting sekali, mengetahui waktu. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara ladang-ladang amal soleh ya, dihitung kebaikan, dan duduknya kita di masjid ini juga dihitung pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.